memberitakan habis-habisan soal wabah, musibah, dan fitnah. Musibah berupa banjir yang awal tahun kemarin dimulai dari Jakarta, Sumatera, Situbondo, dan Wonokromo gitu. Kemudian fitnah yang menimpa umat Islam. Yang ketiga adalah musibah virusnya masih bertengger sekitar Cina dan sekitarnya, tetapi kemudian dampak ekonominya sampai di Indonesia. Kalau mensikapinya dengan solusi dunia, banyak yang kemudian panik. Sekali lagi, kepanikan itu yang justru memperparah, sehingga banyak yang keluar individualisnya, nyetok beras, nyetok masker, nyetok jahe, nyetok macam, sehingga kemudian terjadi inflasi. Ya, terbukti dalam 2 kuartal terakhir ini ekonomi bertumbuh hanya di bawah 5%. Kata Fuad Bawazir, kalau dalam 2 kuartal pertumbuhan ekonomi di bawah 5, itu tanda-tanda akan terjadi resesi. Maka gak ngomong-ngomong, gak kondo-kondo, barang-barang mulai merangkak naik, betul? Bambang, bawang, lombok, uyah, tumbar, merco naik semuanya, betul? Yang turun cuma satu katok melorot katanya, begitu ya. Apa yang terjadi? Kemudian banyak orang yang panik, yang depresi, bahkan konon banyak orang yang terkena stroke di usia muda. Dianalisa penyebabnya kenapa? Ternyata karena perbedaan tajam antara stroke gaji dibanding dengan stroke belanja. Akhirnya stroke beneran, kira-kira begitu. Nah, kepanikan itu yang akan merembet kepada dunia ekonomi yang resesi, inflasi tambah, kemudian melaju dengan cepat. Apalagi sektor-sektor yang digadang-gadang akan mendrive pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini, yaitu pariwisata, ya, kemudian perdagangan, yang ketiga adalah investasi, hari ini tertahan. Bahkan potensial hilang dari omset revenue pariwisata aja dihitung 54,5 triliun rupiah, belum dari perdagangan, belum dari yang lain. Ekspor macet, bahkan yang sudah ekspor tagihan ke Cina misalnya pada macet semua, termasuk tagihan saya misalnya gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Kalau kita hanya melihat dengan solusi dunia, pasti akan bertambah kepanikan, seolah-olah ini sebagai kiamat sughra. Tetapi coba kalau kita melihat dari solusi langit, maka mungkin hati kita sedikit akan bisa reda karenanya. Allah berfirman, surah 30 ayat 41, insyaallah. Dhahara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan, wabah, bencana, fitnah, oleh karena ulah tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, agar Allah merasakan kepada mereka sebagian, ngapunten, baru sebagian, belum semuanya, akibat amal perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka segera kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah ini saya terjemahkan bebas, putar balik. Saatnya putar balik di 2020, di saat ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kebesaran Allah turun di permukaan bumi ini. Pertanyaannya, mengapa harus putar balik? Apakah salah arah? Saya kira ya. Kenapa salah arah? Hidup ini mestinya memuat visi, orientasi yang ditegaskan dalam surat Al-Qasas. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Maka carilah olehmu negeri kampung akhirat, segar jangan lupakan nasibmu di dunia. Narasi ayat ini, rasa bahasanya harusnya lebih banyak mikirin akhirat atau dunia.
akhirat. Setuju? Kalau diprosentasekan kira-kira berapa akhirat, berapa dunia? 70 akhirat, 30 dunia? Ya nggak segitunya lah, tapi kira-kira untuk mudahnya kira-kira begitu. Setuju? Oke, lalu praktek kesehariannya bagaimana? Terbalik, betul? 70 dunia, sisanya kalau longgar untuk akhirat. Bahkan di Jakarta yang kena banjir itu karena macet tambah parah, 90% dunia, sisanya akhirat. Bahkan sholat pun banyak yang keteteran. You know keteteran? Itu ya belang bunteng, ketika ditegur oleh anaknya malah nyanyi subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, katanya begitu. Tahu judul lagunya? Belum tahu. Judul lagunya Kakean Alasan. Kakean Alasan. Oke. Lalu makna putar balik adalah mohon maaf, celakanya, sialnya, salah arah itu berlangsung bukan 5 atau 6 tahun, tetapi 58, 60 tahun masih salah arah. Monggo kita renungkan. Kita habis-habisan kuliah, setelah kuliah bekerja, betul? Bekerja setelah dapat gaji pertama kita kredit apa? Rumah. Berapa tahun? 15 tahun. Untuk siapa? Anak, istri. Selesai kredit rumah, gaji agak longgar, berikutnya kredit apa? Mobil untuk anak, istri. Selesai itu agak longgar lagi, kredit apa? Rumah berikutnya untuk istri. Kok istri kedua? Enggak, untuk anak, persiapan anak, istri. Oke, terus begitu. Agak longgar lagi asuransi. Untuk siapa? Ahli waris, anak, istri. Nah, kalau sampai hampir pensiun 57, 58, anak, istri, anak, istri, anak, istri. Terus untuk sanggup kita menghadap Allah itu sing nyangoni sopo? Yang membekali kita menghadap Allah itu siapa? Anak soleh, ya syukur mudah-mudahan anak kita soleh solihah semua, gak lali mendoakan orang tuanya. Tetapi betapa banyak ayah anak yang nyun sewu di Gresik. Selesai saya ngisi di Suara Muslim tentang wakaf, ada yang tanya, di Gresik ada seorang ayah mewakafkan sebidang tanah gak besar untuk masyarakat di kampung itu, segera dibangun masjid karena memang musola, karena memang butuh, meskipun legalnya belum selesai. Apa yang terjadi ketika ayahnya wafat, anaknya rebutan menarik kembali wakaf bapaknya itu. Musola minta dibongkar lagi, ya Allah. Ada seperti itu? Ada seperti itu? Ya. Ibunya barangkali pegelnya itu sedang mata lebok nih tengah lewe. Masya Allah, itu real. Artinya apa? Begitulah. Apa yang kita habis-habiskan anak istri, cucu, tetapi kemudian kita lalai memikirkan sanggup kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makanya kemudian Al-Quran la'allahum yarji'un menyeru panjenengan untuk yuk putar balik. Maksudnya putar balik adalah kembali kepada Al-Qasas tadi, 70% mikirin akhirat, sisanya untuk dunia. Apalagi yang sudah jelang pensiun, apalagi yang sudah mulai pensiun. Umur diberi panjang sampai 60, tambah lagi 80% akhirat, sisanya dunia. Umur di atas 70 tahun, naik lagi 90% akhirat, sisanya dunia. Ketika malaikat maut menjemput, kita siap 100% akhirat, ikhlas meninggalkan dunia. Itulah makna husnul khotimah, mati wafat yang enak, yang kelihatan bayangan surga di pikirannya. Jadi husnul khotimah itu tidak hanya dengan doa, dipersiapkan dengan ikhtiar yang luar biasa. Tidak bisa seperti jargon anak muda sekarang, waktu muda hura-hura foya-foya, umur tua kaya raya, mati masuk surga. Surga ini pak demo dan gampang itu. Kita yang serius saja belum ada yang menggaranti masuk surga, enggak bisa. Jadi itulah maka perlunya ayat-ayat Allah, musibah, fitnah dimaknai dengan solusi langit adalah la'allahum yarji'un, kembali kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Akan minimal enteng, bukan berarti kita nggak berikhtiar ya. Hati kita akan enteng, artinya soal mati, ono virus yo mati, gak ono virus ya sih mati, betul? Oh yang mati tiap hari tanpa virus corona juga banyak kan? Artinya bukan berarti menafikan ikhtiar, tetapi Allah Maha berkuasa atas virus, atas kita, atas kematian kita. Ya, kalau Allah tak berkehendak, maka kita tetap akan insya Allah sehat selalu. Betul? Itu yang paling penting. Lanjut. Kenapa harus putar balik? Bapak Ibu, Rasulullah itu putar balik di usia yang sangat muda. Rasul putar balik di usia 37 tahun, sudah pamit mundur, absen, ya, mempensiunkan diri dari hiruk pikuk gemerlap kehidupan dunia. Oke, berkhulwat di Gua Hira, umur 40 tahun kemudian terima wahyu, sampai wafat umur waktu energinya habis untuk dakwah di kalimatillah. Nabi 37 tahun sudah putar balik. Memang Rasul terkenal dewasa pada usia yang sangat muda, betul? 6 tahun sudah mandiri bergembala kambing, 12 tahun ikut berdagang sampai negeri Syam. Syam itu 1000 km naik unta. 17 tahun sudah fund manager regional trading company, ya. 25 tahun sudah menjadi saudagar yang kaya raya. Bukti kayanya ketika meminang Khadijah Kubro, mas kawinnya 12 ons emas dan 20 ekor unta merah. Kita kira kalau saya konversikan 1,5 miliar rupiah. Pengumuman Bapak Ibu waktu menikah, siapa yang mas kawinnya belum 1 miliar tolong angkat tangan, gitu. Kalau mau sunnah Nabi tolong digenapi, ya. Ini kalau mau sunnah Nabi. Baik, kita teruskan. Nabi 37 tahun putar balik. Kenapa harus putar balik? Kalau tidak segera kembali pada Al-Quran, putar balik, dikhawatirkan dunia akan melengket di hati kita. Resikonya, hubbud dunya ra'sun min kulli khati'atin. Cinta dunia induk dari semua kejahatan. Korupsi, manipulasi, jual aset negeri, itu bermula dari hubbud dunya. Apalagi kalau seorang pemimpin yang diamanai untuk tanda tangan, untuk diberi kewenangan, kok masih berburu materi, belum putar balik, berburu nilai, ini bahaya. Bukan seperti Ki Hajar Dewantara ing ngarsa Sukruwada berubah menjadi ing ngarsa Mumbar Angkara, ing madya numpuk bondo tuturi melu nampani, terkadang melu grogoti, gitu. Itu Solo Jogja. Kalau istilah Surabaya bal gedubal buh ra ngerti hak ra ngerti batal, mukharam mukhala mbok kodhok mbok kadal, ning masjid gak ono sepatu yo nggawa sandal, pemborong gak ono kayu watu kabel yo doyan aspal, semua diun. Nah, itu orang Surabaya, gitu. Ngapunten, awal tahun ini bupati mana yang kena OTT? Sidoarjo. Siapa orang Sidoarjo? Sebelum Sidoarjo mana? Mojokerto. Sebelum Mojokerto? Batu, Malang, Bangkalan. Di mana? Nganjuk. Di mana? Jember duluan, Madiun, Magetan di Sidiwi. Lah kok kabeh? Jombang sudah, mengapa? Saya khawatir, curiga terlambat putar balik, U-turn, terlambat. Kalau seandainya 40 putar balik, kemudian mendapat amanah sebagai wali kota atau bupati, maka pasti jabatan itu akan dimanfaatkan untuk sebesar-besar bagi kemanfaatan umat maupun rakyat, bukan untuk memburu kepentingan materi pribadi tadi. Kalaupun dia merasa putar baliknya gak pakai tegas, bukan putar balik seperti ini. Kalau dari arah Waru, bukan putar balik jembatan itu apa namanya, Taman Bungkul itu, putar balik kan seret, maju dikit belok kiri neng Al-Falah ngaji, selamat jenengan, putar balik gitu. Putar balik itu kayak bundaran Waru. Bundaran Waru tahu? Dari kota putar balik kan nereng-nereng, kepepet truk
nggak bisa muter balik, belok ke Krian, nggak bisa muter, akhirnya ketangkep di bawah jembatan. Jadi banyak orang yang mau putar balik tidak buru-buru segera putar balik, lalu dipaksa KPK untuk putar balik. Ada seperti itu? Ada? Banyak. Dipaksa KPK harus putar balik. Itu cilaka. Itu cilaka. Oleh karena itu yang penting mari kita orientasi putar balik. Yang ketiga, yang paling bahaya adalah putar balik itu bisa mengotori hati atau iman kita. Ibu bapak yang kami hormati, makna putar balik bukan berarti kita harus miskin atau nggak boleh kaya. Tetap harus kaya. Kenapa? Orang Islam harus kaya, bisa zakat, bisa haji, harus kaya. Tetapi kaya yang Islam. Bedanya adalah kekayaan Islam itu diletakkan di tangan, diterima dengan tangan, dilepas dengan tangan. Terima harta, alhamdulillah, hartanya pergi, innalillah, selesai masalah. Wajahnya selalu sumringah, ceria, gak medudut manyun koyok bimuda. Gitu. Tetapi orang yang matrek, yang kedunian, itu harta dimasukkan ke hati, diterima dengan hati, lalu pergi, dilepas dengan hati. Cirinya kalau terima harta, senengnya tidak karu-karuan, kalau hartanya pergi, susahnya tidak ketulungan. Ada di pensiun kena Moskower syndrome, ada begitu? Perusahaan BUMN, top 10, ya pesangonnya ya wakeh, gajiannya tiap bulan ya ada pesan ya. Pensiun tiap bulan juga gak kurang 6 sampai 7 juta. Terbukti ternyata 90% gak siap menghadapi pensiun. Apa artinya? Usia sudah 58 masih belum siap untuk putar balik. Masih berburu kehidupan duniawi dan materi. Nah, kalau demikian, maka kalau hati sudah diisi oleh materi, oleh pangkat, oleh dunia, oleh truk, oleh rumah, oleh istri atau anak-anak kita, maka hati-hati, Allah akan menyingkir dari hati kita. Karena Allah tak hendak dipersekutukan dengan apapun dan siapapun. Ibu masih ingat Bapak Ibu? Kalau dikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa geleng-gelengnya? Kenapa Bapak begini-begini? Kan sesungguhnya menidakkan ilah-ilah hanya Allah yang boleh bersemayam di hati kita. Bayangkan kalau hati ini diisi dengan duniawi, materi, ya, mobil, truk, jahaban, bisnis masuk sini semua. Allah akan menyingkir dari diri kita. Permilah doa Abu Bakar yang terkenal Allah, Allahumma ja'alna dunyana fi aidina wa la taj'alna fi qulubina. Ya Allah, jadikan duniaku tetap di tanganku, jangan sampai sempat masuk ke hatiku. Itu bahaya dan itu bisa mencabut iman di dalam dada kita. Ibu, Bapak yang kami hormati, kenapa saya serukan sekarang putar balik? Kalau panjangan terlambat putar balik, akan terjadi sebuah penyesalan yang tidak ada obatnya. Ketika Anda menyesal membeli makan, besok boleh ganti restoran. Anda menyesal karena memilih tukang cukur, bulan depan pindah tukang cukur. Tetapi penyesalan yang satu ini tidak ada solusinya. Even Anda mengadu kepada Allah, tidak akan diterima. Al-Munafikun ayat 9 sampai 10. Allah berfirman, wa anfiqu ayat 9 wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa fa akum minas salihin. Ya, wa anfiqu, ada dua kata yang saya highlight, wa anfiqu dan fa asaddaqa. Wa anfiqu, berinfaklah. Ya, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum maut menjemput. Sebab ketika sudah maut menjemput, setiap kita pasti PK, peninjauan kembali kepada Allah. Ya Allah, seandainya boleh kau tunda kematianku sebentar saja, fa'asaddaq, maka aku akan bersedekah. Ya, aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Kenapa wa'amfiku, kenapa fa'asaddaq? Nah ini, kenapa tidak fa'asaddaq? Oke, wa'amfiku maknanya sebetulnya berinfak.
Tetapi perlu saya jelaskan, kenapa di negeri kita makna wa anfiku ini agak dikerdilkan. Makna wa anfiku itu ono kotak kaleng infak muter dicemplungi uang receh kelotak, merasa saya sudah berinfak. Tidak sesederhana itu. Kenapa? Wa anfiku asal kata nafaqah itu terowongan. Di Mekah nafak muaisin itu terowongan muaisin nafaqah. Munafik itu orang yang punya dua mulut seperti terowongan. Ya, wa anfiku kita hendaklah menjadi terowongan penyalur kebaikan dari Allah. Wa anfiku mimma razaqnakum, dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu salurkan. Kira-kira begitu. Nah, terowongan Bapak Ibu, kalau yang masuk angin yang keluar angin, yang masuk bis yang keluar bis, yang masuk sepur yang keluar jangan bemo. Gitu ya. Paham maksudnya? Kalau yang kita terima dari Allah nikmat ini, ya sehat, ya waktu, ya pangkat, ya uang, mestinya sebagai distributor kita menyalurkan kepada mereka yang mustahik, yang berhak menerimanya. Satu. Kemudian yang kedua, fa'as-sadaqah. Ya Allah, tundalah barang sejenak, kami akan bersedekah. Kenapa tidak fa'as-sawab? Kenapa tidak fa'ahajja wal umrah? Karena dengan sedekah, bahasa sekarangnya saya tetapkan ini jariah, sedekah jariah. Lebih tepatnya lagi wakaf, ya. Sedekah ilmu, namanya al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu bermanfaat, ya. Itu ketika misalnya betul-betul Allah memberi kesempatan kemudian mati lagi, ya, sejenak mati lagi, maka sedekah jariah berupa wakaf ilmu yang bermanfaat tadi akan menghasilkan pasif pahala. Karena manfaatnya berlangsung terus, maka kita akan meskipun wafat, pahala kita akan terus mengalir. Nah, fa'as-sadaqah ini para ulama mendefinisikan ada 3 hal yang perlu kita sedekahkan. Yang pertama sedekah waktu, kedua sedekah ilmu, yang ketiga sedekah harta, lebih tegasnya adalah wakaf. Saya mulai dari yang pertama, sedekah waktu. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita evaluasi. Umur kita berapa? Dan pertanyaan kedua, level takwa kita di angka berapa? Ini nadharah, ya, evaluasi. Kalau umur seperti saya 56, jatahnya kira-kira 60-63, ya, di Nabi, maka running time umur sudah 90%, betul? Pertanyaannya, apakah takwa kita juga di angka 90? Jika belum, masih di bawah 50, saatnya kita resah. Seperti resahnya seorang ASN yang sudah masuk bulan Desember, lah kok serapan anggaran baru 40%. Tegur sama pimpinan, ini kerja orang ini profesional kok, kira-kira kan begitu. Entek duit orang iso, kira-kira gitu ya. Nah, kita sudah running time 90, lah kok amal kita masih 50-40, terjadi defisit neraca amal. Nah, sisa umur 10 ini monggo kita kontribusikan sebaik-baik untuk berburu nilai ukhrawi, bukan lagi berburu materi. Wis lah, cukup nggak anak dewe itu. Ya, masa cek muat nyangoni anak macam disangoni ilmu wis le golek dhewe selesai. Oh jadi cepok itu terus. Kenaan mungkin. Kira-kira genti kita golek sangu untuk sisa umur 10% ini harapan kami waktu tidak hanya menjadi jamaah yang pasif di masjid kantor ini atau di masjid kampung kita. Hanya lima waktu, pulang, belajar ngaji, tidur, pensiunan, kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Apa jelek? Oh enggak, baik sekali. Kenapa jangan seperti itu? Menurut saya kok tidak cukup. Tidak cukup hanya menjadi muslim yang pasif ibadah ritual. Harus aktif. Kenapa tidak cukup? Karena untuk nempui, nempui? Perisa nempui? Nempui ini apa? Ngijoli
gitu. Nemui ngijoli selama 50 tahun yang lalu yang kita salah jalan. Ya, yang terjadi defisit neraca amal tadi. Umur sudah 90%, amal kok masih 50, harus dikejar dengan cara do something, memberi sesuatu kebaikan, kemaslahatan untuk umat dan untuk masyarakat. Jadi Allah terserah mau jadi RT, mau jadi marbot, Bilal bin Rabah marbot itu sudah dijamin masuk surga, betul? Mau jadi ketua pengajian, mau jadi menjemput ustaz, betul? Saya di Jepang itu ada seorang awaf di Sendai, ya, mantan direktur, bukan mualaf sembarangan, ya. Dia juga jadi marbot masjid, ya, pensiunan ini. Kemudian tiap pagi sebelum subuh, ya, dia itu menjemput jamaah-jamaah maupun tamu-tamu yang mau sholat subuh. Radiusnya Surabaya Sidoarjo kira-kira, ya, pakai minibus agak besar begitu. Saya termasuk yang kebagian dijemput. Pada suhunya minus 10, minus 5, dan dia jemput. Ya, selesai dikembalikan lagi. Itu tiap hari dengan suhu minus. Bayangkan gitu. Ya Allah, kalah kita. Ketika kemudian yang dijemput itu orang-orang, ada orang Pakistan, lama di apartemen nggak turun-turun, dia buka tabnya, Naji Yasin. Subhanallah. Ini orang Jepang dan umur di samping ya seperti itu. Marbot jemput masjid, ngeteri jamaah, mari selesai jamaah ya bersih-bersih apa aduk-aduk kecil, karena wudhu di sana itu segera diaduk, ya, kalau enggak di sini gresik-gresik jadi es semua di sini, ya, diaduk, lembab basah semua, dia nyuci, selesai nyuci dia makan burung-burung yang ada di sekitar situ. Subhanallah. Artinya di samping apapun monggo, jangan jadi pasif. Untuk apa? Hidup harus berarti. Kata pepatah, gunung tak harus serba tinggi, yang penting ada dewanya, tanda petik. Sungai tak harus serba dalam, yang penting ada naganya. Manusia hidup tak harus serba hebat, yang penting ada artinya, ada karyanya. Bukti kalau kita bermanfaat, Bapak Ibu, gampang. Tanyakan ke istri, tetangga, ke keluarga, ke RT. Kalau kita mati, kira-kira sing goleki ora. Kata Profesor ke sahab itu kita ngetesnya gampang, ya. Kalau kita mati di sini itu mau kantor goleki ora. Kalau kita mati itu jamaah masjid goleki ora. Kalau kita wafat, orang-orang baik nyari kita apa? Tidak. Itu indikator kemanfaatan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yang saya akan jadikan satu, bahwa wakaf harta dan wakaf ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, ini perlu saya jelaskan mengapa wakaf ini agak salah kaprah. Wakaf itu dimaknai 4, apa itu? Makam, musola, masjid, madrasah, betul? Ya, sehingga hari ini ada 4,14 miliar meter persegi tanah wakaf yang idle, yang nganggur karena nggak bisa di-develop. Ya, karena wakaf itu sepertinya artinya. Lalu ada undang-undang tahun nomor 40 tahun 2004, wakaf itu boleh tunai, boleh benda bergerak, boleh sukuk, boleh macam-macam, ya, itu dikembangkan, tapi belum populer. Ini dikembangkan, mestinya apa? Tanah wakaf yang nganggur ini kan nggak bisa develop, harusnya kan dikembangkan. Kenapa nggak bisa? Karena tanah nggak bisa dijual. Harus ada proposal untuk dijadikan apa? Yang pas untuk apa? Untuk gedung bertingkat, untuk masjid, untuk sekolah, atau untuk rent office, atau untuk kuliner misalnya. Apapun, baru dicarikan uang wakaf tunai untuk bisa mendevelop agar pertumbuhan ekonomi umat Islam menjadi maju. Kenapa? Tak cukup infak dan tak cukup dengan zakat. Infak itu hanya habis untuk biaya operasional masjid, namanya OPEX, operational expenditure, betul? Kemudian zakat itu habis untuk kondisi umat darurat. Zakat itu kan asnaf 8 nggak bisa ditawar, fakir, miskin, goreng, apalagi sabilillah, apalagi mu'alaf, nggak bisa ditawar, sudah. Nah,
Akibatnya apa? Umat nggak pernah ada dana untuk mendevelop ekonominya, rumah sakitnya, sekolahnya, pendidikannya. Maka jangan kaget kalau Anda lihat rumah sakit yang paling bagus-bagus di tengah itu nomor 1 Katolik, nomor 2 Kristen, Islam bukan nomor 3. Betul? Perhatikan, Islam kan Muhammadiyah sepanjang, ya, tidak kereta api macetnya mata ampun saudara kalau malam, betul? Al-Irsyad ada di mana? Ada di mana? Di mana? Apa? Ampere, macetnya parkir gak susah minta ampun. NU punya di mana? Di Wonokromo yang banjir kemarin itu, betul? Ya, sing nang Jemur Sari apa bagus manajemennya. Ayo yang di tengah punya siapa? RKS, apa? William Food, Darmo, apa lagi? Siloam, apa lagi? Mau ke tengah? Pendidikan, ya. Tahun kemarin NAS mengeluarkan 100 SMA terbaik di Indonesia. Ukurannya yang diterima di perguruan tinggi negeri. Yang menarik, 47 miliknya Katolik dan Kristen, ya. Islam hanya 2. Itu pun nggak ada di Jawa Timur, adanya di Insan Cendekia Serpong dan kemudian Al Azhar Kebayoran Baru. Jadi nomor 1 Katolik, nomor 2 Kristen, Islam bukan nomor 3. Ya, misalnya ada negeri, ada macam-macam. Hanya 2 yang terbaik. Pendidikan. Apalagi Quran. Dulu nomor 1 Kompas, nomor 2 Sinar Harapan. Islam bukan nomor 3. Dulu Jawa Pos dikonotasikan milik Islam, tetapi sekarang sudah enggak lagi. Ya, begitulah. Jadi, aduh, ini lo gimana? Nah, kalau hanya mengandalkan infak dan zakat sudah pasti nggak cukup untuk capital expenditure. Ya, infak itu hanya operational expenditure. Butuh capek, ya, dengan wakaf ini. Nah, wakaf ini bukan hanya butuh uang Anda, tetapi butuh ilmu. Ya, siapa yang ahli investasi, oke. Siapa yang ngerti entrepreneurship, cocoknya untuk apa? Butuh ahli manajemen bangunan, butuh ahli mitigasi risiko, butuh ahli arsitek, butuh ahli sipil. Semua keahlian butuh di sini. Dan ini terakhir mengundang para pensiunan. Yang saya juga heran ya, kenapa ya para pensiunan itu setelah pensiun kok pensiun sembarangan ya? Hanya menjadi jamaah pasif. Menurut saya purna bakti atau pensiun itu oke, purna berbakti di pegawai negeri atau di korporasi, tetapi ganti memparipurnakan bakti untuk umat dan masyarakat. Karena Rasulullah sampai wafat nggak pernah pensiun, apalagi Rasulullah bukan hanya bekerja, perang gaweannya itu, ya, sampai itu nggak pernah pensiun. Nah, maksud saya, kenapa para pensiunan dulu powerful, mantan direktur utama, mantan komisaris, mantan sekretaris perusahaan, ya dosa di kampung saya, di RT saya, kebetulan saya ketua RT, ya, ada mantan direktur apa Pedikemas, selesai pensiun, selesai begitu. Mestinya kan umat ini butuh direktur-direktur yang hebat untuk mendevelop aset-aset milik umat yang tidak tertata dengan rapi ini. Umat ini butuh ahli-ahli drainase, ya. Masjid ini butuh ahli AC, gitu, supaya AC itu efisien. Kan buaya sekarang masjid tidak tepat pakai AC, dipaksa pakai AC. Kurang dingin dikasih kipas blower pabrik itu, bos ya. Akhirnya jamaah iktikaf nggak jadi dingin, malah mulang masuk angin greges kabeh. Ini karena tidak ada ahli audio. Butuh audio untuk masjid. Rata-rata audio masjid suaranya parah, betul? Pengen tahu Masjid Akbar, silahkan dicek. Ya, itu jamaah putri nggak denger. Even Ramadan ditambahi speaker di tengah itu, pernah dengar ya? Tengah-tengah itu, tambah nggak denger. Ya, kenapa? Ya karena bangunannya indah memang. Tetapi karena bangunan semacam itu yang mantul ke samping, ilmu fisika dulu, masih ingat ya, sampai ke telinga cepat, yang ke atap mana ke kubah itu ya sampai telinga terlambat, sehingga tunggu nggak bisa suara tajam
suaranya kayak menyeret itu karena pantulan-pantulan yang acak kan. Dibanter kita kan. Kenapa? Ini penting, ponakan saya S2-nya spesial untuk audio masjid. Mana ilmu nih? Kudune masjid ki audio ini kayak Madinah, kayak Mekah gitu loh. Itu keren tuh macam gitu. Hak memang kayak tajam semua ya. Ayo masjid kita. Even segede masjid Akbar, enggak clear. Butuh ahli audio gitu loh. Ya, butuh ahli drainase agar pesing enggak bisa hilang. Nah, sementara banyak orang yang seolah-olah pensiun itu berhenti semuanya, padahal masjid umat butuh kontribusi keilmuannya termasuk dananya. Dengan itu mudah-mudahan sabda Rasulullah, idza matabnu qada amaluhu, kalau seorang hamba wafat putus semua apanya kecuali sedekah jariyah. Apa itu? Wakaf. Ya, mengalir terus karena bermanfaat terus, tidak berhenti. Kedua, ilmin yantafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, kontribusi ilmu. Kalau memang nggak punya harta, dan ketika waladin sholihin yatfa'ulah, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan anak-anak kita solih dan solehah semuanya. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan renungan singkat ini la'allahum yarji'un, putar balik ini mengingatkan diri saya dan panjenengan semua untuk segera ingat akan tugas hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.